Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas materi Pendidikan Pancasila kelas 12 SMA MA SMK sederajat, yaitu bab 3 tentang kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian B, menginisiasi proyek kampanye anti pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami materi tentang menginisiasi proyek kampanye anti pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, berkaitan dengan menginisiasi proyek kampanye anti pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, sebelumnya, apakah kalian pernah mengusulkan sebuah gagasan agar situasi berjalan lebih baik melalui sebuah ajakan? Semoga kalian termasuk orang yang pernah melakukannya. Nah, pada aktivitas kali ini, kalian diminta untuk melakukan kegiatan yang mendorong orang lain melakukan seperti yang kamu lakukan, tentunya perbuatan baik untuk mengajak warga negara Indonesia melakukannya. Ini aktivitas yang akan dilakukan sesuai dengan elemen berkolaborasi dari dimensi profil pelajar Pancasila, yakni bergotong royong. Yang pertama, implementasi penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Memelihara bahkan mengembangkan fasilitas umum harus menjadi bagian dari tujuan warga negara, dan hak kita sebagai warga negara adalah mendapatkan fasilitas umum yang baik tentunya. Nah, cara memelihara fasilitas umum ialah melalui kepatuhan membayar pajak. Dengan pajak, pembangunan infrastruktur akan berjalan lancar tentunya. Fasilitas umum akan terbangun dengan baik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, dan jembatan, serta bidang lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fasilitas tersebut dibuat untuk melayani masyarakat tentunya. Jika fasilitas umum tersebut rusak, pihak yang akan dirugikan bukan pemerintah saja, melainkan kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat pun akan dirugikan karena fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah tidak terpakai dengan maksimal. Apakah kita tidak merasa dirugikan sebagai orang yang ikut membiayai pembangunan fasilitas umum? Apalagi telah banyak orang yang bekerja hingga berkeringat kelelahan, mengerahkan seluruh kemampuan untuk membangun agar menjadi sebuah karya yang layak dan juga baik, yaitu sesuai dengan standar. Saatnya jiwa kita terpanggil untuk menghormati jerih payah sendiri maupun orang lain. Setidaknya berempati jika kita merasa tidak terlibat dalam membangun. Nah, mental menghargai hasil karya orang lain sebagai amanat dari nilai Pancasila, terutama sila yang kedua dan kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dipupuk dan juga dikembangkan. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab untuk mendukung pembangunan. Prinsip yang kedua dari nilai Pancasila menjadi dasar dalam menentukan produk hukum maupun kebijakan negara. Pergeseran nilai maupun istilah yang digunakan mempertimbangkan harkat dan martabat manusia. Implementasi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam kehidupan bernegara maka dapat terlihat diantaranya pada perubahan istilah kewajiban menyetor pajak. Prinsip yang kelima dari Pancasila dijadikan dasar pembangunan dan pemerataan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia merasakan peran kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk membangun kesejahteraan. Atau pengalokasian tersebut dibuat dalam kebijakan anggaran pendapatan belanja negara, yakni
menggunakan dana pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.